Ini adalah artikel yang saya pilih, judulnya The Impact of Company Financial Performance and Audit Fees on the Disclosure of Key Audit Matters, yang ditulis oleh Novia Gita Ramadhani dan Dina Heriati dari Universitas Airlangga, dan jurnal ini sudah terindikasi Ini adalah artikel yang saya pilih, judulnya The Impact of Company Financial Performance and Audit Fees on the Disclosure of Key Audit Matters atau KAM, yang ditulis oleh Novia Gita Ramadhani dan Dina Heriati dari Universitas Airlangga, yang sudah terakreditasi Sinta 1. Nah, latar belakang penelitian ini adalah membahas Key Audit Matters atau KAM. KAM itu sendiri adalah hal-hal penting yang menjadi fokus auditor selama proses audit dan harus diungkapkan dalam laporan auditor berdasarkan SA 701. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi laporan audit dan membantu pengguna laporan keuangan memahami resiko perusahaan. Dalam SA 701 itu memang mewajibkan auditor untuk mengungkapkan KAM-nya, karena dan penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan KAM di Indonesia itu masih terbatas. Jadi penelitian ini menganalisis pengaruhnya terhadap financial performance-nya atau ROA, audit fee terhadap pengungkapan KAM. Tujuan variabel penelitiannya itu ada variabel independen yang yaitu financial performance atau ROA dan audit fee. Untuk variabel dependennya ada KAM disclosure, di mana KAM ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu LRKAM atau Entity Level Risk KAM, yaitu risiko tingkat perusahaan secara keseluruhan, dan ALR KAM atau Account Level Risk KAM, yaitu risiko pada akun-akun tertentu dalam laporan keuangan.
Variabel kontrolnya itu ada firm size, KAP Big Four atau KAP non Big Four dan gender auditor. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan mempengaruhi KAM dan apakah audit fee atau biaya auditnya mempengaruhi pengungkapan KAM. Metode penelitiannya eh, menggunakan sampel 1080 observasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2023 yang analisisnya menggunakan regresi data panel. Variabelnya tadi sudah saya jelaskan ada independen dan dependen, yaitu di mana independennya itu adalah financial performance, biaya audit, dan variabel dependen. Nah, untuk variabel dependennya itu ada CAM-nya, ELR CAM, dan ALR CAM. Hasil penelitiannya adalah pengaruh financial performance. Yang pertama ada pengaruh financial performance-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah CAM secara keseluruhan. Yang kedua, kinerja keuangan atau financial performance itu tidak berpengaruh terhadap ELRKAM. Dan yang ketiga, financial performance-nya itu berpengaruh positif terhadap ALR-CAM, yang artinya perusahaan dengan profitabilitas yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak pengungkapan resiko pada akun tertentu, terutama terkait pendapatan atau revenue recognition. Nah, yang kedua, hasil penelitian terhadap audit fee, itu audit fee-nya berpengaruh positif terhadap jumlah CAM secara keseluruhan. Yang kedua, audit fee itu berpengaruh positif terhadap ELRKAM. Dan yang ketiga, audit fee itu tidak berpengaruh terhadap ALRKAM. Yang artinya, semakin besar biaya audit yang dibayarkan perusahaan, maka semakin besar pula risiko tingkat perusahaan yang diungkapkan oleh auditor. Sebagai tambahan, ukuran ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap LRKAM dan ALRKAM. Perusahaan yang diaudit oleh Big Four justru cenderung mengungkapkan lebih sedikit CAM secara keseluruhan dibanding non-Big Four. Untuk gender auditor sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CAM. Kekuatan dan kelemahan penelitian ini, kelebihannya adalah topik itu sangat relevan dengan implementasi standar audit 701. Ya, standar audit ini diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan merupakan adopsi dari ISA International Standard on Auditing 701 yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board. Kemudian sampel penelitiannya itu cukup besar dan menggunakan klasifikasi 2 CAM, yaitu Entity Level Risk dan Account Level Risk. Yang ketiga, analisis regresi panel meningkatkan akurasi hasil. Dan agensi teorinya sesuai dengan dan menjelaskan fenomena penelitian. Kelemahannya, periodenya cuma 2 tahun. Kinerja keuangan juga hanya menggunakan ROA dan tidak memasukkan variabel corporate governance.
dan hanya menggunakan data kuantitatif. Kelemahannya juga belum menggali perspektif auditor secara langsung. Berdasarkan hasil review, ditemukan beberapa peluang penelitian yang seperti saya tadi katakan bahwa tidak ada variabel dari corporate governance, eh, komite audit, komisaris independen, kualitas auditnya, dan kepemilikan institusional. Penelitiannya yang telah dalam penelitian tersebut juga belum menguji faktor tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan KAM. Usulan replikasi saya adalah mengubah judul menjadi pengaruh audit fee, komite audit, dan komisaris independen terhadap pengungkapan key audit matters yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan KAM. Gap utamanya belum ada pengujian mengenai eh, pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan KAM. Model penelitian replikasi itu variabel independennya ada 3, yaitu audit fee, komite audit, dan komisaris independen. Dan variabel dependennya pengungkapan KAM. Hipotesisnya ada 3. Yang pertama, audit fee berpengaruh positif terhadap KAM. Yang kedua, komite audit berpengaruh positif terhadap KAM. Dan yang ketiga, komisaris independen berpengaruh positif terhadap KAM. Demikian hasil presentasi saya.